Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Obsasi Rabain, di mana kita selalu mengeksplorasi berbagai topik kesehatan bersama ahlinya. Bersama saya Ceni hari ini dalam rangka memperingati Hari TB, Hari Tuberkulosis Paru Sedunia. Semoga kita mendengar informasi sekaligus edukasi tentang penyakit ini, bagaimana faktor risiko, serta langkah-langkah pencegahannya. Terima kasih telah bergabung bersama kita di podcast Obsasi Rabain, Pak Dr. Hadi Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPSR. Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan dengan kehadiran beliau hari ini. Buka puasa dikontrakan. Tidak lupa masak kepayang. Seperti kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Langsung saja kita minta perkenalannya kepada Pak Dr. Hadi, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Dr. Hadi yang sehari-hari bertugas di RSUD AM Rabain Muara Enim sebagai dokter spesialis paru. Ya. Poli paru di RSUD Rabain sudah ada dari tahun 2015. Ya. Nah, kita sudah sehari-hari pasien dari wilayah Muara Enim dan sekitarnya sudah bisa menjalani pelayanan kesehatan paru di RSUD Rabain. Ya. Baik. Nanti perkenalan selanjutnya bisa langsung ke poli ya Pak ya. Yeah. Asal jangan berobat paru ya Pak ya. Pak Dokter, bagaimana, dapatkah kira-kira menceritakan kepada pendengar Obsasi Rabain? Bukan dapatkah ya? Mari kita dengarkan cerita Pak Hadi Widodo ini kepada kita tentang apa itu tuberkulosis paru dan apa yang menjadi faktor risiko seorang itu dikatakan tuberkulosis paru dan gejala utamanya apa dan proses penurunan terjadinya bagaimana. Silakan Bapak. Terima kasih ya. Hari ini kita membahas tentang tuberkulosis ya. Tuberkulosis itu bisa paru, bisa juga di organ tubuh yang lain ya. Atau biasanya kita kenal dengan istilah TBC ya, TBC ya. Hari bulan Maret ini sebetulnya tanggal 24 Maret ya. 24 Maret itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Hari Tuberkulosis Sedunia ya. World Tuberculosis Day. Itu sejarahnya dulu tanggal 24 Maret tahun 1882 ya, Dr. Robert Koch mengumumkan penemuan kuman TBC. Ya, sebenarnya kuman TBC ini sudah ada dari berabad-abad yang lalu ya. Dari mumi-mumi tahun yang dari zaman purbakala sudah ditemukan tanda-tanda penyakit TBC ya. Tapi kumannya baru diidentifikasi sekitar abad 19 itu ya, tahun 1882 oleh Dr. Robert Koch setelah ditemukannya mikroskop ya. Jadi itulah yang kemudian ditemukan penyebab penyakit TBC. Kuman yang sangat kecil ya, jasad renik yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop ya. Dan itu bersarang terutama di paru dan saluran napas, tapi bisa juga bersarang di organ tubuh yang lain ya. Nah, penyakit ini menular karena posisinya di paru-paru. Jadi kalau pasiennya batuk ya, bersama dahak yang tersebar ke udara akan ikut tersebar kuman ya, yang bisa melayang-layang di udara, bisa berjam-jam dan bisa berhari-hari, terutama di lingkungan yang sirkulasinya kurang baik ya. Nah, kuman yang melayang di udara ini kalau terhirup oleh orang lain, orang akan tertular, kemudian kuman TBC akan tumbuh di paru pasien yang bersangkutan. Dan dari paru bisa menyebar ke organ tubuh yang lain, bisa terjadi TBC selain TBC paru, bisa TBC di usus, bisa TBC di otak, bisa TBC di tulang, dan semua bagian tubuh yang lain. Ya. Nah, jadi penyakit ini perlu diwaspadai karena sifat menularnya ya. Semakin hari semakin bertambah jumlahnya, dan Indonesia sekarang adalah penyumbang pasien TBC nomor 2 di dunia setelah India ya.
Dan itu makin meningkat karena dulunya Indonesia itu nomor 5 di dunia, ya. Makin meningkat sekarang jadi nomor 2. Artinya ada negara-negara lain yang dulu di atas Indonesia, sekarang sudah mulai bisa membebaskan diri dari penyakit TBC, ya. Dulu nomor 2 itu Tiongkok, ya. Tiongkok yang jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar, ya. Makanya penderita TBC-nya juga banyak, ya. Sekarang Tiongkok bisa turun ke nomor 3 setelah Indonesia. Padahal penduduk Indonesia hanya 200 juta, ya, hanya 1/5 dari Tiongkok, tapi pasien TBC-nya lebih banyak, ya. Nah, jadi ini menjadi PR kita semua, bagaimana penyakit yang menular seperti ini, ya, suatu saat kita harapkan bisa diberantas, Indonesia bisa bebas dari TBC, ya, seperti jargon yang diumumkan dari Kemenkes, Indonesia bebas TBC tahun 2030. Insya Allah bisa. Ya, gitu ya. Baik, jadi setelah naik peringkat Pak ya, menjadi juara, itu menjadi PR Pak ya, menjadi PR khususnya di spesialis paru. Nah, ini bagaimana perannya Bapak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain, khususnya di spesialis paru tadi, menyediakan pelayanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan. Apa yang menjadi fokus Pak dalam penanganan TB paru? Ya, rumah sakit ikut berperan ya di pelayanan kesehatan di paru khususnya untuk pengobatan pasien TBC, ya. Sebenarnya pasien TBC ini bisa diobati di puskesmas, ya, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau kondisinya masih ringan, ya. Karena pengobatannya sebenarnya sangat mudah, ya. Hanya minum obat ya berupa tablet selama minimal 6 bulan, ya. Ya, jadi kalau penyakit ini masih kondisi ringan, ya, kemudian cepat terdeteksi, ya, cepat diketahui, bisa segera diobati, cukup di puskesmas, tidak selalu harus ke rumah sakit, ya. Jadi gejala-gejala utama TBC terutama batuk, ya. Jadi siapapun batuk lebih dari 2 minggu, diharapkan masyarakat segera untuk periksa ke petugas kesehatan terdekat, ya, setidaknya ke puskesmas terdekat, ya. Apalagi kalau sudah ada batuk darah, ya. Itu berarti ada luka, ya, ada sumber perdarahan di saluran napas atau di paru, ya. Salah satu penyebabnya ada kemungkinan TBC, ya. Kemudian kalau batuk disertai sesak napas, ya. Kemudian demam yang tidak jelas sebabnya, ya, demam hilang timbul atau berat badan yang makin turun, ya, orang makin kurus, ya. Itu semuanya gejala-gejala TBC, jangan dibiarkan terlalu berat, ya. Nah, cuma sayang kadang-kadang banyak juga masyarakat yang terlambat pengobatannya. Jadi ada yang datang ke rumah sakit batuk sudah 6 bulan, ada yang batuk sudah 1 tahun, bahkan batuk darah sudah 1 tahun, ya. Jadi kondisi seperti itu, kerusakan di paru-parunya cukup berat, ya, sehingga perlu penanganan di rumah sakit, ya. Jadi kalau TBC yang masih ringan aja, ya, itu minum obat mungkin 6 bulan sudah sembuh, ya. Tapi di rumah sakit ini kita menangani kasus-kasus TBC yang tidak bisa ditangani di puskesmas. Misalnya TBC dengan sesak napas yang berat, ya, karena kerusakan paru-paru yang berat. Ada juga kasus yang paru-parunya bocor istilahnya, ya. Jadi terjadi yang istilahnya pneumotorak, jadi paru-parunya bocor seperti ban dalam itu kalau bocor kan udaranya keluar, jadi bannya kempes, terus ada udara yang terjebak antara ban dalam dengan ban luar itu, ya. Nah, itu ya, jadi udara yang terjebak itu kalau di dalam rongga dada harus dikeluarkan, perlu operasi kecil pemasangan selang, ya. Terus kemudian bisa juga terjadi paru-paru basah. Jadi ada rembesan cairan dari sirkulasi darah, cairan masuk ke paru-paru, ya, sehingga sesak berat pasiennya. Itu perlu tindakan untuk mengeluarkan cairan dari paru-paru. Banyak ya segala macam kasus, ya. Jadi rumah sakit berperan untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa ditangani di puskesmas, ya. Kemudian ada juga kasus yang TBC sudah terlalu lama, kadang-kadang untuk diagnosis juga sulit dibedakan antara TBC dengan penyakit lain, ya. Karena banyak penyakit lain yang bisa mirip TBC. Ada seperti tumor paru, ya. Penyakit infeksi yang lain seperti COVID, ya, pneumonia, ya, ada jamur di paru, ya.
itu gambaran di foto ronsennya bisa sangat mirip dengan TBC. Nah, kelebihan di RSUD Rabain ini kita punya alat-alat yang lengkap dan canggih ya, yang banyak di kabupaten lain di Sumsel belum ada ya. Jadi di Muara Enim ini ada alat bronkoskopi ya. Bronkoskopi itu alat untuk melihat langsung isi paru-paru ya. Jadi berupa selang dengan videoskop, yang selang itu kita masukkan lewat mulut, masuk ke tenggorokan sampai ke dalam cabang-cabang saluran napas di paru, dan di ujung selang itu ada kameranya ya. Jadi isi paru-paru bisa dilihat langsung melalui layar monitor besar. Nanti apa yang kita temukan di paru-paru itu bisa diambil jaringannya atau bilasan cairannya ya, nanti diperiksa di laboratorium untuk menentukan penyakitnya ya. Kita juga ada alat CT scan ya, CT scan bisa apa. Nah, kalau untuk bagian paru, CT scan di bagian dada ya, ya itu bisa membedakan penyakit atau apa TBC atau tumor atau penyakit-penyakit yang lain ya. Ini kelebihan dibandingkan kabupaten lain di Sumsel ya. Bronkoskopi kita sudah ada dari tahun 2017 ya. CT scan dari tahun 2018 yang merupakan kabupaten pertama di Sumsel yang mempunyai bronkoskopi dan CT scan ya. Jadi kita peralatan sudah sangat lengkap di RSUD Rabain. Jadi kalau untuk kasus-kasus TBC yang ringan maupun yang berat, sudah jarang sekali yang merujuk ke Palembang ya. Hampir semuanya bisa ditata laksana dengan sempurna ya, sampai selesai di RSUD Rabain Muara Enim. Ya. Sahabat-sahabat Obsasi Rabain, luar biasa ya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain ini dengan fasilitas yang sudah disediakan sejak tahun 2017 ya Pak ya. Nah, tentunya pengguna BPJS yang selama ini meragukan apakah TB atau yang dialami masyarakat itu yang tidak minim pengetahuannya bisa ke sini. Tentu saja Dr. Hadi siap selalu ya menjadi fasilitas ya Pak ya, untuk menyelesaikan di 2030 tadi. Baik nih, dengan pemeriksaan di poli Pak ya, pasien BPJS artinya seperti biasa, rujukan ke depan terus langsung di poli paru. Ya, kalau untuk kasus yang biasa ya, ringan, pemeriksaan melalui rawat jalan, kalau pasien umum, pribadi ya, atau berat perusahaan bisa langsung ke poli paru ya. Sedangkan kalau untuk pasien BPJS dengan surat rujukan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi untuk kasus BPJS memang harus diseleksi dulu di KTP di puskesmas ya, karena kasus-kasus yang ringan itu cukup di puskesmas ya. Karena untuk penanganan TBC ini di puskesmas juga sudah dilengkapi ya. Ada beberapa puskesmas sudah punya alat untuk pemeriksaan dahak ya. Jadi semua pasien batuk, kalau kita batuk lebih dari 2 minggu sebaiknya segera periksa ke puskesmas terdekat supaya bisa segera dilakukan pemeriksaan dahak ya. Kadang-kadang kalau di puskesmas belum bisa memastikan diagnosisnya, belum bisa menentukan pengobatan, akan diberikan surat rujukan ke RSUD Rabain ya. Pemeriksaan awal dilakukan di poli paru. Nah, poli paru ini kalau di RSUD Rabain ada 2 tempat ini Bu Jenny ya. Ada poli paru yang umum ya, yang untuk semua kelainan di paru ya. Ada poli paru yang klinik khusus untuk TBC ya. Istilahnya klinik TB DOTS gitu ya. TB itu TBC, DOTS itu sistem pengobatan TBC yang singkatannya Directly Observed Short Course Treatment ya. Jadi terapi jangka pendek terpantau gitu ya, harus dengan pengawasan minum obat yang ketat ya. Itu sistem yang ditetapkan WHO untuk pengobatan TBC yang terbukti cukup ampuh untuk pengobatan TBC ya. Kalau pasien baru pertama kali datang, memang masih periksa di poli paru yang secara umum ya. Tapi kalau nanti sudah terdiagnosis TBC, kalau TBC-nya simple ya, tidak ada komplikasi khusus, akan dirujuk balik untuk ke puskesmasnya masing-masing ya. Jadi pengobatan selama minimal 6 bulan bisa dilanjutkan di puskesmas ya. Tapi untuk kasus-kasus khusus ya, yang TBC dengan komplikasi yang berat ya, misalnya TBC dengan kerusakan paru-paru yang luas ya,
atau TBC dengan penyakit penyerta, misalnya diabetes yang tidak terkontrol ya, penyakit TBC dengan HIV ya, atau ada pasien-pasien dengan TBC yang alergi obat, jadi tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan TBC standar yang ada di puskesmas ya, itu obatnya tidak ada di puskesmas, jadi bisa dilakukan pengobatannya di rumah sakit ya. Kemudian sekarang ini ya, era-era sekarang ini TBC itu tidak hanya TBC yang biasa seperti zaman dulu, ada TBC yang biasa ya, ada TBC yang jenisnya sudah lebih ganas kemudian ya. Jadi kuman-kumannya itu sudah kebal obat-obat standar yang selama ini kita berikan. Istilahnya TBC resisten obat ya, atau disingkat TBRO ya. Nah, kalau TBC resisten obat ini pengobatannya harus di rumah sakit dulu ya, karena banyak pemeriksaan karena menggunakan obat-obat baru yang sifatnya toksik ya. Dan RSUD Rabain ini juga merupakan kabupaten pertama di Sumsel ya, yang menyelenggarakan pengobatan TBC resisten obat dari tahun 2016. Ya. Setelah sebelumnya di Sumsel itu semua pasien TBC resisten obat harus ke Rumah Sakit Muhammad Husin di Palembang ya. Jadi kalau di Rumah Sakit Muhammad Husin pengobatan TBC resisten obat sudah mulai tahun 2014 ya. Nah, kemudian di Muara ini sudah dimulai tahun 2016 ya. Sedangkan kabupaten-kabupaten yang lain baru akhir-akhir ini tahun 2020 ya. Jadi dari tahun 2016 kita sudah tidak merujuk lagi ke Palembang karena sudah bisa ditangani di RSUD Rabain sendiri ya. Ya. Nah, khusus untuk poliklinik TB DOS tadi keistimewaannya Bu Jenny ya, di tempat yang tersendiri. Jadi di ruangan yang berbeda dengan bagian polirawat jalan yang lain. Terus tempatnya semi outdoor ya. Jadi inti untuk menghindari penularan, karena pasien TBC kan sifatnya menular seperti saya sampaikan di awal tadi ya, menular lewat batuknya ya. Nah, dengan melakukan pelayanan klinis di semi outdoor ini, risiko penularan lebih kecil ya, karena kalau batuk kan langsung diencerkan dengan udara luar ini ya. Sedangkan kalau pelayanan di ruangan tertutup di dalam ruangan lebih menular ya. Kemudian poli-TB DOS ini juga pakai sistem fast track ya. Jadi pasien datang langsung ke poli-TB DOS tanpa melalui loket pendaftaran ya. Jadi proses pendaftaran langsung dilakukan di klinik langsung ya. Pemeriksaan juga dilakukan di sana ya. Kemudian pemberian obat juga dilakukan di sana. Jadi pasien tidak perlu ngambil obat ke apotek. Ya. Kemudian pemeriksaan yang sederhana seperti pemeriksaan laboratorium, ya, USG, ya, jadi pengambilan sampel darah laboratorium, urin, ya, dahak, itu langsung dikerjakan juga di klinik itu. Jadi pasien tidak perlu ke ruangan laboratorium, ya. Juga tidak perlu ke ruangan USG ya, karena sudah tersedia USG di klinik TB DOS ya. Hanya kalau memang perlu sekali, kalau perlu foto ronsen masih harus ke ruang radiologi, tapi dengan sistem jalur khusus fast track ya. Jadi pasien harus pakai masker dan antrian khusus ya, supaya tidak menunggu terlalu lama di ruang radiologi ya. Jadi itu keistimewaan di RSUD Rabain ada klinik khusus untuk TBC. Nah, ini untuk mereka yang sudah terjadwal, jadi sudah terdiagnosis TBC, kemudian mengambil obat rutin di RSUD Rabain, itu nanti jalurnya langsung ke poliklinik TB DOS ya. Yang kita himbau untuk ke masyarakat luas yang mumpung ada kesempatan ini, pelayanan di Poli Paru itu wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Ya. Karena apalagi yang poliklinik TB DOS-nya yang memang pasiennya menular. Di Poli Paru pun ada pasien TBC yang mungkin baru datang ya, belum terdiagnosis, dan juga ada penyakit paru yang lain yang bisa berpotensi menular, seperti flu, ya, COVID juga kadang-kadang masih ada kita temukan, ya, kemudian pneumonia, ya, infeksi kuman di paru-paru, ya, dan itu semuanya menular dan menularnya mudah lewat batuk, ya, ya, jadi semua pengunjung ke Poli Paru diwajibkan pakai masker. Jadi kadang-kadang mungkin banyak masyarakat mengira ya, dulu kan pakai masker karena era COVID ya. Sekarang sudah nggak ada COVID lagi, banyak yang nggak pakai masker lagi. Nah, khusus untuk Poli Paru masih wajib menggunakan masker karena ruangannya berisiko
menular karena ada pasien-pasien yang menderita TBC atau pneumonia atau infeksi flu virus ya, ya, dan tidak disarankan membawa anak-anak ya, karena anak-anak lebih rentan untuk tertular penyakit menular ya. Jadi siap kalau datang memang rencana kunjungan ke Poliparu harus bawa masker dari rumah, harus pakai baik pasiennya maupun yang mengantar ya. Yang nanti maunya mengantar tapi ke Poliparu bisa Malah dia iya bisa tertular juga penyakit jadi selama di Poliparu, malah sebenarnya bukan hanya di Poliparu yang kita sarankan itu. Begitu masuk area rumah sakit, area pelayanan ya, bukan area administrasi ya. Jadi area pelayanan ya, apalagi kita ini ruangan banyak orang sakit yang kita nggak tahu sakitnya apa ya, sebaiknya masuk area rumah sakit itu selalu menggunakan masker ya. Bahkan juga ya lebih bagus lagi ya, di area-area umum tertentu, terutama tempat tertutup ya, di pasar, kendaraan umum, sebaiknya kalau di Indonesia itu kita selalu pakai masker. Kenapa? Karena di Indonesia pasien TBC itu tidak dikarantina, belum ada kebijakan karantina. Dan di Muara Enim ini ada ratusan pasien TBC ya, dan kebanyakan walaupun selalu kita imbau ke semua pasien untuk selalu menggunakan masker kemana-mana, tapi kadang-kadang ada yang tidak disiplin, tidak pakai masker. Jadi kita itu bisa ketularan TBC di mana saja, kapan saja, ya, terutama di tempat yang ramai orang, ya, atau tempat yang tertutup, ya. Jadi kalau berada di tempat tertutup bersama banyak orang lebih dari 2 jam, sebaiknya pakai masker, ya. Misalnya naik travel, naik bis, kendaraan umum kan, misalnya perjalanan ke Palembang itu kan lebih dari 2 jam, ya. Sebaiknya menggunakan masker, ya, supaya menghindari tertularan TBC ya. Nah, tapi yang paling rentan tertular adalah keluarga serumah. Nah, jadi kalau ada salah satu anggota keluarga kita didiagnosis TBC dan sedang menjalani pengobatan, sekeluarga yang serumah itu akan rentan untuk tertular TBC juga. Nah, ini sudah ada program dari pemerintah sekarang, nanti puskesmas akan melakukan pemeriksaan. Sekeluarga serumah itu akan diperiksa mantuk tes istilahnya, dibuat suntikan sedikit di lengan ya, terus dilihat suntikannya setelah 2 hari, kalau ada timbul bentol ya, pembengkakan, berarti positif mantuk tesnya. Kalau positif pemeriksaan mantuk tes, berarti sudah terpapar TBC. Di dalam tubuhnya sudah ada kuman TBC yang berpotensi untuk jadi TBC aktif, entah kapan, bisa beberapa bulan kemudian, bisa juga bertahun-tahun yang akan datang. Karena TBC itu penyakit yang perjalanan penyakitnya panjang. Ya, jadi setelah tertular kemudian menjadi sakit itu bisa dalam jangka waktu beberapa bulan, bisa juga berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi sekarang orang yang sakit TBC sekarang bisa saja ketularannya waktu berapa puluh tahun yang lalu. Ya, ketularan TBC waktu anak-anak, sakit TBC-nya setelah usia lanjut. Ya, itu yang sulitnya diberantaskan itu TBC. Jadi sudah sedemikian lengkap dan komplitnya. Kira-kira Pak bagaimana? Apa yang harus disiapkan oleh pasien itu sendiri ketika datang berkonsultasi ke paru? Ya. Sudah dengan fast track, sudah dengan layanan yang baik. Jelas kalau datang ke Poliparu ya, harus diceritakan semua keluhannya ya, keluhannya apa yang terutama menjadi keluhan ya. Kalau di paru perhatian kita terutama yang berhubungan gejala-gejala saluran pernapasan ya, batuk, demam, sesak napas itu ya. Dan yang paling penting juga riwayat pengobatan jangan dilupakan ya. Apalagi kalau dulu sudah pernah pengobatan TBC ya, jangan disembunyikan ya. Karena pasien TBC yang sudah pernah pengobatan sebelumnya dengan yang belum pernah, itu pengobatannya bisa berbeda ya. Obatnya bisa berbeda. Ya, pasien baru dengan pasien kambuh beda obatnya ya. Karena kalau sudah pernah pengobatan TBC terus kambuh lagi, ada kemungkinan obat yang sudah diminum sebelumnya menjadi resisten. Nah, jadi sakit TBC jangan ditutupi, jadi sembunyikan, jadi harus disampaikan mungkin dengan lengkap ke dokter. Jadi dia full menceritakan ya. Terus pasien yang selama pengobatan TBC pernah di foto ronsen, ya itu pesan kita ya. Foto ronsennya walaupun nanti sudah sembuh, tetap disimpan, ya. Jangan dibuang ya. Ya tetap disimpan yang baik, jangan sampai kena air, jangan sampai rusak. Karena ini selamanya diperlukan. Karena foto ronsen pada pasien TBC ya, walaupun sembuh ya, itu di foto ronsen bekas TBC itu
biasanya masih tetap ada. Oh, itu ya. Dan itu bertahan permanen, ya bisa bertahun-tahun ya. Sehingga kalau suatu saat ada keluhan lagi, kita foto ronsen lagi, kita itu sulit membedakan apakah ini TBC yang baru, Atau kambuh, mm-mm. atau hanya sekedar bekas lama. Ya, karena di foto ronsen TBC yang baru dengan yang lama hampir mirip, ya, dan itu mempersulit dokter untuk menentukan ini mau diobati lagi apa enggak ya. Nah, kalau ada foto ronsen yang lama sangat membantu untuk membedakan. Kalau hanya bekas lama, kemudian pemeriksaan pH ulang juga hasilnya negatif ya, ya itu berarti tidak perlu pengobatan. Tapi kalau ada gambaran kelainan baru di foto ronsen, ya ada flek, ada bintik-bintik di foto ronsen yang dulunya nggak ada kemudian sekarang ada, berarti itu kemungkinan baru atau kambuh gitu ya. Ya mungkin itu bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi dalam rangka memperingati Hari TB Paru Sedunia, kira-kira ada program atau inisiatif khusus nggak Pak yang dilakukan rumah sakit kita ini untuk meningkatkan kesadaran dalam pencegahan TB paru? Ya, kita edukasi ya, terutama keluarga dari pasien-pasien TBC. Dan tiap kali edukasi langsung sehari-hari ya. Beberapa kali kita kumpulkan ya keluarga dari pasien TBC, kita adakan acara penyuluhan di bangsal pelayanan TBC atau di Poli ya. Dan kedepannya ya, kalau sekarang ini kan yang saya ceritakan tadi, pemeriksaan untuk pasien keluarga pasien TBC hanya dikerjakan di puskesmas. Kedepannya nanti kita kerjasama dengan dinas kesehatan, kalau sudah ada obat-obatnya kita akan kerjakan di rumah sakit juga ya. Untuk pasien-pasien yang mengambil obat di rumah sakit, nanti keluarganya akan diundang ya, dilakukan edukasi dan dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah keluarga ada yang terpapar TBC juga ya. Jadi itu program kedepannya kan, dengan terapi pencegahan itu diharapkan kita di Indonesia bisa bebas TBC 2030. Jadi nantinya yang kita obati itu bukan hanya pasien TBC yang sedang sakit ya, tapi keluarga pasien yang terpapar TBC tapi belum sakit, itu juga sekarang sudah ada program pengobatannya ya, program terapi pencegahan TBC atau TPT ya. Pengobatannya agak beda sedikit dengan obat TBC ya. Obatnya diminum selama 3 bulan, 1 kali seminggu ya. Ya, dari hasil penelitian itu bisa mencegah ya. Jadi yang sudah terpapar TBC itu supaya nanti beberapa tahun ke depan tidak akan menjadi pasien TBC juga ya. Karena dari mereka yang terpapar yang istilahnya pasien dengan penyakit TBC laten ya. Penyakit TBC laten itu sudah terpapar TBC, jadi sudah ada kuman TBC di dalam tubuhnya, tapi belum sakit, belum ada gejala dan masih sehat ya. Nah, itu sekitar 10-20% dalam jangka waktu 10 tahun akan menjadi pasien TBC ya. Nah, angka itu bisa dikurangi dengan melakukan pengobatan pencegahan. Nah, di Indonesia itu baru dimulai awal akhir 2022 ya, tapi kalau untuk di Sumsel baru mulai efektif di akhir 2023 kemarin ya. Nah, jadi cuma ya masih belum lancar karena ketersediaan obatnya ya, sama regen untuk mantuk tesnya. Kita himbau ke masyarakat kalau ada keluarganya ada yang terdiagnosis TBC, jangan takut, jangan malu ya untuk diperiksa. Seluruh keluarga serumah, tetangga-tetangga sekitarnya kalau bisa ya, minimal 8 orang target dari Kemenkes ya. Jadi satu pasien TBC minimal 8 orang anggota keluarga sekitarnya ya, itu dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan mantuk tes. Nah, siapa yang positif mantuk tesnya akan diberikan obat untuk pencegahan ya. Di negara-negara lain program seperti ini sudah dari beberapa tahun yang lalu ya. Di Eropa Amerika sudah dari 10 tahun yang lalu, makanya mereka bisa bebas TBC ya. Jadi bebas TBC itu bukan mimpi, bisa, karena negara-negara ya dulu Eropa itu pernah wabah TBC kalau di abad 17, abad 18 dulu ya. Setelah ditemukannya kuman TBC oleh Robert Koch tahun 1882, berangsur-angsur ya, di Eropa itu sudah jarang sekali pasien TBC ya. Negara tetangga kita Singapura ya yang dekat ya, sama-sama negara Asia Tenggara pun sudah hampir
hampir nggak ada pasien TBC. Mereka bisa, ya, mereka bisa, ya. Semoga negara kita juga bisa, ya, ya. Setidaknya malulah jadi nomor 2 di dunia, ya. Nomor satunya India, tapi India itu jumlah penduduknya 1 miliar juga loh. Banyak Ya, karena mereka penduduknya ya. memang banyak. Indonesia hanya penduduk 200 hanya juta. 200 juta, ya. Naik rating. Naik. Kita kalah sama Afrika Selatan. Afrika Selatan loh ya, yang dulu pernah di atas kita, ya, nomor 2, nomor 3. Sekarang Bisa kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Terakhir nih Pak, apa harapan Bapak dalam upaya pencegahan dan penanganan TB paru di masa depan, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung tujuan tersebut? ya, satu yang kita harapkan dari Ya. pemerintah, kita harapkan upaya yang lebih serius, ya. Upaya lebih serius itu juga harus diikuti dengan anggaran yang cukup, ya. Karena sampai sekarang ini Indonesia itu masih mengandalkan program TBC itu dari Dunia. Iya, dari bantuan luar. Bantuan. Ya, ya, jadi ada global fund atau macam-macam, ya. Karena dana dari APBN dari pemerintah sendiri kurang, ya. Nah, semoga ya kedepannya, karena kita lihat kemarin di hampir semua visi misi capres yang kemarin itu ada disebut ya apa pemberantasan TBC, ya. Semoga nanti diberikan anggaran lebih kuat, apa yang lebih cukup, ya, supaya kita tidak tergantung lagi dengan bantuan donor dari luar, ya. Nah, kemudian kita harapkan program-program yang lebih efektif, ya, seperti program pencegahan TBC ini kan sudah lama diusulkan oleh organisasi profesi, oleh ini, ya, semua stakeholder di bagian penanganan TBC, tapi baru pemerintah ACC untuk melaksanakannya sekitar tahun 2022. Sudah terlambat berapa puluh tahun, ya. Itu kita harapkan dari pemerintah. Nah, dari masyarakat kita harapkan dukungannya, ya, dukungan untuk jangan malu, ya, kalau sakit TBC, karena TBC itu penyakit biasa, ya, yang bisa diobati, ya. Nah, jadi kalau masih ringan-ringan, sebenarnya TBC itu ya sama seperti flu biasa, ya, bisa diobati dan bisa sembuh, ya. Nah, tapi memang menular, ya. Nah, terus untuk masyarakat yang tidak sakit, jangan memberikan stigma, istilahnya, ya, stigma untuk pasien TBC, ya. Karena stigma ini yang membuat banyak pasien TBC yang kemudian takut untuk berobat, ya, akhirnya menjadi lebih baram, jadi malu, ya. Nah, terus malu seolah-olah TBC itu penyakit orang yang terkutuk, penyakit orang miskin, ya. Padahal harusnya enggak, ya. Jadi kalau ada pasien TBC di sekitar kita, tetangga atau apa, ya, jangan terus dijauhi, ya, tapi harus dibantu supaya cepat sembuh, ya. Tetangga bisa membantu, terutama kalau pasien TBC-nya yang keluarga dari sosial ekonomi lemah, dibantu. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya obat, tapi juga harus gizi yang baik, ya. Kenapa sosial ekonomi yang lemah ini lebih banyak yang sakit TBC yang berat, ya? Karena gizinya yang kurang, ya. Jadi pasien dengan gizi yang baik lebih cepat sembuh dibandingin dengan gizinya kurang, ya. Jadi kalau ada tetangga yang tahu sakit TBC, ya, jangan terus dijauhi, ya. Misalnya pembantunya kena TBC, jangan terus diberhentikan terus jadi pengangguran, terus nggak punya penghasilan, makin berat sakitnya, ya. Tapi dibantu berobat supaya segera sembuh, ya, dan bisa segera berobat lagi, ya. Dan kepada perusahaan-perusahaan yang banyak di Muara ini, ya, kan banyak karyawannya yang kemudian terjangkit TBC. Kita harapkan perusahaan juga jangan gitu, jangan membuat stigma untuk pasien TBC. Kalau karyawan kita terkena penyakit TBC, jangan diberhentikan. Walaupun karyawan kontrak, kalau dia diberhentikan, nah itu kadang-kadang orang jadi takut berobat, malah nggak berobat, nggak ketahuan TBC-nya malah menular kemana-mana, ya. Kemudian kehilangan pekerjaan, ekonominya makin menurun, nah kemampuannya untuk berobat, untuk memenuhi gizi yang baik juga kurang, ya. Jadi pihak perusahaan kalau ada pasien yang TBC, ya, dibantu untuk pengobatan, ya. Memang disarankan untuk diberi kelonggaran untuk cuti dulu, ya, minimal selama 2 minggu pengobatan, ya. Karena setelah 2 minggu resiko penularan di tempat kerja mungkin sudah berkurang, ya.
Nah, jangan diberhentikan ya gitu. Karena kita sering mendengar beberapa kasus ya, ada karyawan yang medical check up, kemudian terjaring penyakit TBC ya, terus kehilangan pekerjaan. Ya, itu yang kita sedihkan ya, itu yang sudah menjadi ini ya, menjadi dari orang takut kalau dibilang TBC terus kemudian nggak terima ya. Ada yang takut berobat ya, ya karena stigma di masyarakat itu masih gitu. TBC itu dianggap penyakit orang miskin ya, penyakit yang apa kayak kena kutukan apa-apa terus dijauhi tetangga, dijauhi saudara gitu ya. Jangan dijauhi ya. Yang penting kita pakai masker ya. Itu sudah sangat mengurangi resiko penularan. Jadi tetap waspada supaya tidak ketularan dengan pakai masker ya. Tapi juga jangan membuat stigma berlebihan terhadap pasien TBC sehingga justru membuat mereka kehilangan akses untuk mengikuti pengobatan. Ya, demikian Bu Jenny. Ya. Baik, melalui peringatan Hari Tuberkulosis Paru, kita sudah mendengar edukasi yang disampaikan, sahabat Obsasi Rabain, semoga menjadi jembatan untuk pasien-pasien atau mereka yang merasa mengalami ada gangguan terkait paru. Di rumah sakit kita ada 2 dokter spesialis paru, ada Dr. Hadi dan ada Dr. Kiki. Terima kasih Pak hari ini edukasinya, semoga bermanfaat. Tentu edukasi yang tepat dan tindakan yang preventif sesuai, kita dapat sama-sama mengatasi TB paru. Tentunya bisa menyelesaikan Pak ya, harapannya di 2030, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di bawahnya. Kita semangat menjadi jembatan TB paru di 2030. Terima kasih tim podcast, terima kasih tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabagina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih pendengar podcast, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Haji Dodo. Sama. Jangan lupa untuk selalu berbagi informasi dengan orang berada di sekitar kita. Dan mari bersama-sama memerangi tuberkulosis paru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.